Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Bakti Syaputra. NIM saya 35241042 dari Prodi Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan tugas akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu dengan materi peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Pada materi yang akan saya presentasikan yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan dalam dunia kerja dapat diwujudkan dengan bekerja sebagai ibadah, bersyukur atas pekerjaan, dan bertindak jujur serta bertanggung jawab. Menciptakan suasana kerja yang religius, saling menghormati keyakinan masing-masing, dan menjauhi perbuatan yang melanggar norma agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan adil dan bermartabat. Dalam dunia kerja, ini berarti tidak ada diskriminasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Sikap saling membantu, menghargai, dan bertoleransi juga merupakan bagian dari pengamalan sila kedua ini. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai persatuan dalam dunia kerja tercermin dalam semangat kerja sama, gotong royong, dan saling mendukung antar karyawan. Membangun tim yang solid, menghargai perbedaan pendapat, dan mengutamakan kepentingan bersama adalah contoh penerapan sila ketiga. Menghindari konflik dan perpecahan serta menjunjung tinggi komunikasi yang baik juga termasuk dalam pengamalan sila ini. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, dunia industri dapat menciptakan lingkungan kerjasama yang harmonis, produktif, dan beretika. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan industri dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk membangun hubungan industrial yang harmonis, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan beretika, serta mengembangkan produk dan layanan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satu contohnya yaitu ada pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menerapkan prinsip musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan di perusahaan, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, menghindari tindakan otoriter dan sentralistik dalam pengelolaan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu prinsip demokrasi ekonomi menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33 adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama, bukan hanya kemakmuran segelintir orang. Pasal ini menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Selain itu, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Selanjutnya yaitu CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Adalah bentuk kewarganegaraan perusahaan yang mencerminkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan. Kewarganegaraan korporat melihat langsung perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya. CSR adalah salah satu cara perusahaan mewujudkan tanggung jawab ini melalui tindakan nyata. Tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Tantangan terbesar industri nasional dalam mempertahankan identitas bangsa adalah tergerusnya budaya lokal oleh budaya asing akibat globalisasi serta memudarnya nilai-nilai luhur bangsa di kalangan generasi muda. Selain itu, perluasan pasar properti dan bisnis yang semakin tidak nasional juga menjadi ancaman. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, globalisasi dan pengaruh budaya asing. Arus globalisasi membawa budaya asing yang dapat menggeserkan budaya lokal.
generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya asing yang dapat mengancam eksistensi budaya asli bangsa. Yang kedua, konsumerisme dan gaya hidup hedonis. Gaya hidup konsumtif dan fokus pada materi dapat melemahkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat generasi nasionalisme. Generasi muda perlu diingatkan bahwa identitas bangsa tidak hanya diukur dari kepemilikan materi, tetapi juga dari karakter dan prinsip hidup. Yang ketiga, penyebaran informasi yang tidak terfilter. Media sosial, meskipun memiliki sifat positif, juga dapat menjadi pintu budaya masuk asing yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Generasi muda perlu bijaksana dalam menyaring informasi dan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan budaya lokal dan nilai-nilai kebangsaan. Peran mahasiswa dan kalangan industri dalam menjaga nilai kebangsaan tanpa mengorbankan daya saing global sangat penting dan sangat saling melengkapi. Keduanya memiliki posisi strategis dalam membentuk masa depan yang berintegritas, inovatif, dan tetap kompetitif di kancah internasional. Berikut contoh peran mahasiswa. Yang pertama, mengintegrasikan nilai kebangsaan dalam bisnis, yaitu menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam budaya perusahaan, seperti integritas, gotong royong, dan cinta tanah air. Memberdayakan produk lokal dan UKM sebagai bagian dari rantai pasok industri besar. Yang kedua, mengembangkan produk yang kompetitif global. Industri harus mampu membuat produk lokal yang tidak hanya bermuatan nilai budaya, tetapi juga berkualitas dan mampu bersaing di pasar dunia. Contohnya yaitu batik dengan desain modern dan teknologi digital printing untuk pasar internasional. Yang ketiga, investasi dalam riset dan inovasi lokal. Mendukung penelitian dan pengembangan oleh universitas dan startup lokal untuk meningkatkan daya saing berbasis inovasi nasional. Untuk kesimpulan dari materi yang saya presentasikan yaitu mahasiswa memiliki peran strategis dalam mewujudkan industri yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga berakar pada nilai-nilai kewarganegaraan seperti integritas, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial. Melalui peran sebagai agen perubahan, inovator dan jembatan antara dunia akademik dan dunia industri, mahasiswa dapat mendorong terciptanya ekosistem industri yang beretika, inklusif, serta berpihak pada kepentingan bangsa. Dengan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam setiap tindakan dan gagasan inovatif, mahasiswa tidak hanya membantu menciptakan industri yang produktif, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masa depan bangsa yang berkelanjutan, adil, dan bermartabat. Oleh karena itu, sinergi antara idealisme mahasiswa dan kebutuhan dunia industri sangat penting untuk menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan karakter bangsa. Refleksi diri saya sebagai mahasiswa yaitu saya menyadari bahwa proses pembelajaran tidak hanya sekedar menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian sebagai warga negara yang baik. Nilai-nilai kewarganegaraan seperti rasa tanggung jawab, kejujuran, kepedulian sosial, serta rasa cinta tanah air merupakan fondasi moral yang penting untuk saya terapkan dalam kehidupan profesional, khususnya ketika saya nanti terjun di dunia industri. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.